kalau mau upload kan ada foto-foto yang lebih inspiratif. Karena pejabat publik itu kan cenderung dia memiliki fans ya. Entah apa yang salah dengan foto Nazril Irham alias Ariel dengan orang nomor 1 di kota Bandung, Ridwan Kamil, yang menuai kritik dari Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Pasalnya, KPAI melontarkan teguran pada wali kota Bandung itu usai memposting fotonya beserta istri Atalia Kamil saat berada satu panggung dengan vokalis grup Benoa di jejaring sosial. Kritikan KPAI untuk Ridwan Kamil ini rupanya terkait dengan masa lalu Ariel yang pernah mengalami persoalan hukum. Lantas apa reaksi Ridwan Kamil atas kritik yang diterimanya ini? Ketika seseorang, apalagi pejabat misalnya, berfoto ria pas joget-joget misalnya di tengah jalan misalnya ya, kemudian diupload, dipublikasi dengan capture tertentu yang menunjukkan kepada permisivitas terhadap aktivitas pornografi, tentu kan nggak patut. Bisa jadi bagi masyarakat awam di tengah jalan joget-joget kemudian pakai celana robek-robek nggak ada masalah, tetapi tidak bagi pejabat. Kan ini kalau mau upload kan ada foto-foto yang lebih inspiratif. Karena pejabat publik itu kan cenderung dia memiliki fans ya. Dia cenderung dia diikuti lebih apalagi Pak RK dan Bu RK ini kan sangat populer begitu ya, sangat populer, sehingga apa yang di upload melalui Twitter, melalui Facebook itu akan berdampak kepada followernya, dia akan melihat begitu. Nah, saya tidak ada maksud kan begitu ya. Kedua, orang-orang yang punya masalah di masa lalu tetap harus diberi kesempatan untuk memperbaiki hidupnya kan, nilai-nilai hidupnya. Kalau kayak ingin bersemangat jadi contoh yang baik, yang itu kan tentunya kita sendiri. Tapi kalau ada kritikan dianggap orang yang tentunya jadi pekerjaan pribadi. Imbas dari kritik yang dilontarkan KPAI ini sontak membuat kekasih Sophia Latjuba ini kaget. Melalui akun pribadinya, Ariel langsung memohon maaf pada Ridwan Kamil. Dalam celotehnya, Ariel menulis dengan bahasa Sunda yang jika diartikan, "Mohon maaf Kang Emil, gara-gara saya minta foto bareng Kang Emil, kenapa jadi Kang Emil yang dimarahi?" Yang tak lama kemudian di-retweet oleh Ridwan Kamil dengan kicauan, "Nggak apa-apa Kang, yang penting Akang hari ini dan seterusnya terus berkarya dan menebar kebaikan. Gusti Mah Maha Uninga." Tak hanya meminta maaf pada Ridwan Kamil, Ariel yang pada 16 September 2016 kemarin genap berusia 35 tahun juga heran dengan sikap KPAI yang ia tumpahkan di akun pribadinya. Ariel mempertanyakan maksud KPAI dan mempertanyakan mengapa dirinya tidak boleh foto dengan pejabat, begitu pula sebaliknya. Sebagai warga Bandung, sudah tentu Ariel juga memiliki keinginan berfoto bersama pemimpin tanah kelahirannya itu. Dan sebagai wali kota, bukan tidak mungkin juga Ridwan Kamil senang bisa berfoto dengan vokalis dari grup band terkenal ini. Kami ketahui adalah memang adalah saat ini kan memang kita ketahui bahwa beliau adalah public figure yang pernah punya masa lalu yang cukup buruk terhadap kasus seksual semacam itu, dan mungkin Pak Ketua kami ingin memberikan sinyal bahwa yang namanya sanksi sosial itu harus diberikan semacam itu, dan mungkin beliau mempunyai pemikiran ya sanksi sosial itu harus diberikan supaya kalaupun menjadi seorang public figure harus bisa berubah. Itu kan menunjukkan bahwa kita tahu bahwa beliau itu kan dua-dua itu tokoh yang menjadi idola gitu. Artinya mempertontonkan atau memberikan gambaran atau potret
atau contoh sebenarnya supaya mereka menjadi teladan yang baik. Jadi anak-anak remaja kita kan menggandrungi ya dua tokoh itu. Menurut saya kan tidak perlu berlebihan lah. Kita nggak punya pretensi apa-apa dan bersyukur Bu RK dan juga Pak RK bisa memahami itu dan kemudian menjadikan rekomendasi atau kritik, kalau toh itu disebut kritik, sebagai masukan yang baik. Dan ini untuk kepentingan kita semua. Pak RK juga punya anak kecil kan, persoalannya bukan berfotonya tetapi kemudian dipublish kan, gitu kan, iya kan. Apalagi ini memiliki pengikut yang cukup besar kan, gitu. Himbauan KPAI yang menyeret namanya ini membuat ayah satu orang anak ini bingung. Pasalnya, kasus asusila yang dilakukannya beberapa waktu lalu telah ditebusnya dengan menjadi warga binaan selama 2 tahun 1 bulan di Rutan Kebunwaru, Bandung. Hukuman yang harusnya dijalani Ariel selama 3,5 tahun berkurang karena dirinya dinyatakan bebas bersyarat. Lantas benarkah jika ini semua hanya sebuah kesalahpahaman saja? Dan Asrorun pun sudah memberikan penjelasan kepada Ridwan Kamil perihal himbauannya itu. Hanya tidak ada maksud apapun, karena saya tahu ya Ariel sudah berasimilasi dengan baik di masyarakat kan, mencoba menjadi teladan lagi, menjadi contoh lagi. Setiap orang punya kesalahan di masa lalu, setiap orang punya cerita-cerita di masa lalu. Yang penting kan masa kini dan masa depannya, komitmennya, itu yang kita bisa hargai atau kita lakukan. Lagi proses asimilasi, proses menunjukkan kepada publik bahwa yang lalu itu saya salah loh, kan penting juga. Kemudian jangan sampai melakukan itu. Nah, akan menjadi salut kita, pesannya sudah sampai. Saya kira ini pesan tidak hanya kepada satu spesifik sebenarnya, ini kan pesan secara umum juga. Jadi jangan juga didramatisir, kemudian ini seolah-olah ada apa begitu. Ini juga tidak kepada individu-individu, tetapi bagaimana membangkitkan kesadaran kolektif kita untuk melakukan pencegahan terhadap seluruh aspek yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana yang mengancam kepada prinsip-prinsip perlindungan anak.